Selamat sore semua teman-teman yang ada di Bali, di Indonesia, dan mungkin di seluruh dunia. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan suami bule saya Wayan Pon Semara. di acara Ngobrol Bareng Bule Bule. Kali ini kita sore karena kita akan menghadirkan seorang pembicara nun jauh di sana. Kita akan menuju UK, Inggris, London ya. Tamu kita ini seorang penari yang sudah menetap lama di Inggris UK, dan kita akan say hello. Tapi sebelum itu kita akan mengucapkan selamat merayakan Saya Nyepi. Hari Raya Nyepi ya kepada kawan-kawan yang merayakan. Bentar lagi mungkin beberapa kawan sudah atau sedang ngerupuk saat ini karena penguruk Udah malam jam pengurukan, ngerupuk ya, hampir ya, Sadikala. saya mungkin nanti setelah ini tadi sudah ada orang tua datang untuk say hello dan membanten. Jadi sekarang Kalau kita kayak nggak nanti, jauh-jauh cari apa yang perlu dipukul-pukul gitu, cari panci kayak gitu banyak kan, sekali cari gamelannya gamelannya. langsung. Iya, kita menunggu Mok Made untuk hadir online ya. Jadi saya ingin memperkenalkan sebentar. Jadi Mok Made dengan nama lengkap Nimade Pujawati lahir di Tegal Alang, Gianyar. Mulai menari sejak kecil, dari kira-kira umur 6 tahun sudah mulai belajar menari, lalu menamatkan sekolah di Kokar ya. Lalu kemudian dari Kokar melanjutkan kembali ke STSI Denpasar yang sekarang namanya ISI Denpasar. Mok Made Pujawati sudah pindah ke Inggris dari tahun 2000, yang waktu itu bekerja dengan grup gamelan Bali yang ada di UK ya, yang ada di Universitas London, City University of London, dan nama grup gamelan Bali-nya adalah Gamelan Lila Cita. Bisa tuh follow di IG-nya kalau pengen tahu lebih banyak soal gamelannya. Kemudian tahun 2003 bergabung dengan grup gamelan Jawa. Berarti mboknya juga pasti menari tari Jawa pastinya ya. Kita akan tanya-tanya juga soal itu. Nah, grup gamelan Jawa ini ada di South Gamelan Players di London, di UK ya, Inggris, ibu kotanya. Jadi Mok Made juga memulai ya. Itu yang tadi yang gamelan Jawa ada di Southbank. Jadi Mok Made juga selain ikut di dua grup itu juga merintis grup tari Bali, tidak hanya tari Bali ya, tari Indonesia. Itu tahun 2002. Kira-kira kalau sekarang katanya jumlah anggotanya sudah 20 lebih penari yang ada di Inggris ya. Jadi kita juga akan tanya-tanya itu ke Mok Made. Terus Mok Made Pujawati juga mengajar di beberapa universitas di Inggris, selain juga melakukan tour dan artisan residency di beberapa wilayah di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Jadi kita ini tumen ya kalau yang namanya connect ke kawan-kawan, nggak telepon punya kawan-kawan di Inggris nggak yang gamelan. Kita punya murid ya. Ada beberapa murid ya, kita dari Inggris, murid di gamelan kan ya. Ada 2 orang kalau nggak salah. Tapi kalau kita kenalan guru di sana baru ini. Yang saya tahu Mok Made memang sudah lama sekali saya dengar nama beliau. Beliau ini fotonya dipakai di mana-mana ya. Kalau kalian lihat ada foto penari legong itu dipakai kayak kalau nggak salah oleh dinas pariwisata kalau nggak salah, itu wajahnya yang mendelik lihat ke bawah itu penari legong. Oh iya. Mok Terkenal Made itu itu ya? ya, wajah itu terkenal sekali. Beliau padahal tidak di Bali, sebagian besar waktunya dihabiskan di Inggris. Nah, kami masih menunggu Mok Made. Semoga sudah online beliau. Saya cek dulu. Saya cek Mok Made ya. Kalau mengenai gamelan di Inggris yang saya tahu itu, kalau nggak salah ya, saya dengar dari salah satu murid kita yang akan mengajar di Irlandia ya, kalau khususnya di Inggris itu katanya tiap sekolah memang harus punya perangkat gamelan, entah itu gamelan Jawa apa gamelan Bali, belum jelas ya. Tapi tiap sekolah memang harus punya gamelan dari Indonesia. Menarik ya.
Mereka Iya, serius saya masih mempromosikan coba budaya kontak Indonesia Mok di sana. Made ini apa sudah. Dan kalau tiap sekolah memang punya gamelan, berarti banyak sekali ada gamelan di sana. Kan bisa cerita-cerita lagi sambil aku tanya Mok Made ya apa sudah online. Dan memang kalau Inggris itu kan jauh banget dari Indonesia ya, dibanding kalau kita ngomongin gamelan Indonesia di Malaysia, di Singapura kayak gitu. Singapura kan Tapi dekat mereka Malaysia. cukup banyak punya grup. Ada di itu ya, Kamu tahu South- gamelan ada selain LSO. Lila Cita? Kita pernah LSO gamelan, kalau nggak salah LSO itu London Symphony Orchestra ya, kita harus cek ulang gitu. Tapi sudah 2 kali kita pernah buat laras untuk apa namanya practice instrument dari Mekar Buana, gamelan latihan Mekar Buana yang apa namanya meniru laras itu ya. Jadi mereka bisa latihan di rumah pakai instrumen berbilah besi itu supaya mereka tidak asing dengan nada yang gamelan mereka punya sendiri di sanggar itu ya, di LSO gamelan itu gamelan di sana, gamelan Semerandana kalau nggak salah. Sepertinya juga ada gamelan angklung, gamelan kongkebiar, gamelan selonding kalau tidak salah. Tentunya pasti ada genderwayang juga di Inggris. Nah kita sendiri sebenarnya kalau ke Inggris belum pernah sama sekali. Ada Bagus Natia Di online. ngobrol bareng Secara fisik. secara fisik juga kita belum ada undangan ke Inggris, tapi bagus sekali kalau kita bisa melalui Mok Made kita bisa tahu lebih banyak soal bagaimana sih komunitas di sana, komunitas tarinya, komunitas gamelannya. Apalagi beliau memang dari sejak tahun 2000 sudah bergabung ya dengan 2 komunitas gamelan ya, gamelan tidak hanya gamelan Bali tetapi juga gamelan Jawa. Jadi apalagi di dua ini wilayah yang berbeda, jadi alangkah menyenangkannya ya kalau kita bisa tanya-tanya langsung bagaimana keadaan di sana, bagaimana apa tanggapan orang-orang atau sekolah universitas tentang musik Bali atau tari Bali atau gamelan Jawa atau tari Jawa seperti itu. Ini akan sangat menyenangkan, tapi kita sebenarnya masih menunggu Mok Made online. Saya masih belum lihat di IG beliau online, dan saya juga masih belum lihat beliau. Oke. Apa ini? Ke IG ya. Sepertinya itu Ngomong agak dulu jarang ya, sih saya. ada misi budaya Indonesia ke Inggris, tidak sering saya dengar gitu, tidak seperti Amerika ya. Mekar Buana Center. Itu kan dari Iya. gitu ya. Tapi pasti gamelannya cukup populer. Buktinya ada katanya gamelan di hampir semua sekolah katanya punya gamelan Indonesia. Kemudian ada aja permintaan orang minta kita buatin gamelan latihan Mekar Buana untuk dikirim ke sana. Apalagi di masa pandemi mereka perlu latihan di rumah biar tidak lupa gendengnya gitu ya Via. Di Inggris mungkin masih, saya kurang tahu ya, masih lockdown apa tidak. Nah, ini akan kita tanya ya. Akan tanya ya, tidak sebebas di Indonesia di mana mungkin kita Iya. memang perlu lockdown, tapi masih agak bebas ya, masih orang latihan gitu ya. Oke, sepertinya Mok Made menunggu live di akun saya yang pribadi. Saya sedang memberitahu Mok Made kalau saya online di akun Mekar Buana ya. Saya ingin Mok Made untuk hadir segera. Udah follow ya. Ya, sudah dia. Oke.
Oke, Made ntar lagi akan online. Saya masih menunggu ya. Nyepi tahun ini akan sama seperti Nyepi tahun sebelumnya, dalam arti itu memang kita tidak boleh kemana-mana, cuma bedanya tahun ini internet wifi boleh hidup ya. Saja tuh nak orang-orang nak. Oh. Itu memang Jangan gitu, lu mati tapi ada. data kan ya. Kita berharap. Tapi bedanya di pengerupukan tidak akan ada gogoh ya, sama seperti tahun lalu gara-gara Tapi covid. buat kita phone ini Tapi rasanya ada sama ogoh-ogoh, aja. ada ogoh-ogoh virtual ya, tahun ini ada lomba Iya, ogoh-ogoh ada. virtual. Tapi ya apa namanya ya, kita harus sabar menunggu, sama seperti di tahun yang politiknya keras atau gimana, memang ogoh-ogoh parade ogoh-ogoh tidak diadakan. Oke, ini mau Ya. Made sudah hadir ya. Kita langsung aja biar nggak kehabisan waktu. Kita langsung aja. Halo, Halo. Pak Putu, Tribule, maaf, salah nunggu. Salah lokasi, salah nunggu. Tidak apa. Santai aja. Saya pikir nunggunya di Instagramnya Mbak Putu gitu. Oh, Jadi, gege. Maaf. Kita nggak kemana-mana kok, di sini aja, di Iya, rumah saja. iya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah hadir. Saya tadi sudah perkenalkan kepada kawan-kawan siapa sebenarnya Made Pujawati dan apa namanya apa saja yang sudah dilakukan di sana, dalam arti mungkin hanya sesuai dengan sedikit ya. Nanti mungkin kita tanya lebih banyak gimana sih ceritanya, kok bisa penari Bali ini tiba-tiba nyangkutnya di Inggris gitu. ya. Padahal fotonya ada di mana-mana ini. Terkenal ya Foto fotonya. legongnya yang ngagem itu sudah ada di mana-mana. Kalau welcome to Bali ada juga gitu ya. Jadi kayak Justru gitu. orangnya ada di Inggris Justru gitu. orangnya kok ada di Inggris gitu ya kan. Nanti Terima kita ada- kasih. Sebelum- Pertamanya Rahajeng nyepi dulu. Iya, selamat Sama. nyepi juga. Semoga di sana ngerayain nggak Made tiap tahunnya kalau nggak ke Bali? Paling ngerayain di rumah karena kan kebanyakan orang Kristen di sini, jadi kalau ada odalan di Bali kita udah di rumah aja sendiri gitu. Berarti nyepi Nyepi untuk di sendiri rumah juga. orang. Bebasnya nggak ngerupuk ya. Kalau di rumah tangan ribut nggak boleh Nggak ya. boleh ngerupuk. Nanti malah tetangga ribut ya. Iya, nanti komplain ke konsel kan. Gitu. Mbak Made, kita akan say hello. Kayaknya ada kawan-kawan juga yang menyaksikan ini online beberapa. Ada kawan Dwi Bumi yang ada di Belanda. Halo. Iya, di sini juga ada kawan yang lain ya, Mbak Dian. Siapa ini ya? Kehilangan saya nih. Nggak bisa digoyang-goyang, ini naik turun ya. Ada mungkin kawan-kawan dari Made sendiri atau followersnya juga hadir di sini. Kalau mau bilang hello juga langsung Halo, aja. Dwi Bumi, saya lihat bilang hello juga. Iya. Nggak bisa lihat sih yang lainnya. Hello Iya, juga. Iya, ke karena atas. udah lewat ke atas itu semua. Oke. Tapi senang banget ya. Kalau bukan karena pandemik ini, saya mungkin nggak kepikiran, dalam arti sebenarnya saya terinspirasi dari kegiatan foundernya Trust Hero yang kawan kami yang ada di Switzerland. Itu waktu itu karena kita kan tahu di mana-mana bakal COVID, kita nggak bisa komunikasi dan bertemu dan nggak bisa meeting dan sebagainya. Akhirnya kita buat kayak live stream seperti ini dan menyanyi bersama gitu tadinya. Terus kemudian saya pikir kenapa kita nggak bisa connect dengan kawan-kawan yang ada di seluruh dunia, di Bali. Kita ngobrolin tentang gamelan, kita ngobrolin tentang tari. Akhirnya kita Hampir setahun sekarang. ya ini udah nomor berapa ya? 48. 48 saya kalau- lihat, iya. Iya. Senang. Kalau Apa dua bagus kali lagi caranya? sudah setahun. Kita senang. Kita- Jadi kita tiap senang. minggu ada Tiap minggu ada kita bertemu kayak sama teman, kita teman jadi baru, teman recharge lama. ya modelnya. Oke, kita pilihan kita sendiri, kita nggak mau benar-benar keluar karena kita memang sebelum kita divaksin
kita belum berani banget karena kita masih punya 2 anak kecil, kita punya orang tua, kita nggak mau sama sekali. Dan untuk Bali juga ya, kita maunya biar Bali balik normal dengan cepat. Jadi kita support pemerintah dengan program Iya, vaksinasi dan salah ini ya. satu caranya kan untuk mencapai herd immunity itu biar Iya. kita Iya. bisa keluar dari pandemi ya. Itu memang perlu dipahami masyarakat biar tidak berkerumunan Betul, dulu. betul, Sabar betul. aja dulu. Iya, betul. Ada Saya juga. Mbak Diana, Mbak Harus sabar Diana, sekali. itu saudara kangen saya Pak katanya Arjana sama juga ikutan. Bu Hello Guru. Diana, hello Pak Arjana. Oke, Ada yang kenapa saya ngefans dengan Mbak terdampar? Made. Iya, Kenapa saya ngobrolin terdampar. terdampar di Inggris ya? Awalnya saya ke Inggris itu sebetulnya untuk belajar bahasa Inggris tahun 2000. Oke. Iya, tidak berencana untuk tinggal, tidak berencana untuk yang lain-lain, tidak. Nah, terus saya di Inggris itu tinggal di ibu kota kan, di London. Sambil belajar bahasa Inggris, saya mendapatkan informasi itu ada banyak gamelan di UK. Gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Sunda juga. Dan nah, Oh, ada kebetulan banyak ada gamelan. Kebetulan gamelan Bali itu ada di Central London, di City University. Itu yang namanya Lila Cita. Ketuanya itu Pak Andi Channing di City University. Terus saya minta ikutan bergabung dengan mereka kan, latihan. Senang sekali, mereka sangat suportif, ramah-ramah orangnya. Nah, terus setelah latihan beberapa minggu atau mungkin sebulanan ya, lebih dari sebulanan, kita itu diundang untuk menari di South Bank Queen Elizabeth Hall. Queen Elizabeth Hall itu ada juga di sana Festival Royal Hall. Itu katanya sih art center yang terbesar di UK ya. Semangat sekali ya, senang sekali. Pas pentas itu kita pentas dengan 2 barung gamelan, Jawa dan Bali. Yang Balinya itu Lila Cita, penarinya saya. Yang Jawanya itu seharusnya penarinya datang dari Solo, tapi waktu itu penarinya berhalangan hadir, akhirnya diwakili oleh penari lokal. Yang grup gamelannya itu yang grup gamelan South Bank namanya. Mereka itu terdiri dari guru-guru musik di sana gitu. Nah, akhirnya kami pentas senang sekali kan, awal yang sangat membanggakan bagi saya. Nah, sejalan dengan itu, latihan dengan Lila Cita di SOAS University itu, SOAS itu School of Oriental and African Studies. Saya dikasih tempat di sana untuk membuat grup tari, kelas tari, kelas tari Bali. Akhirnya dari kelas tari Bali itu saya berhasil mengumpulkan beberapa penari yang bisa diajak pentas waktu itu gitu. Mulai dari 3 orang, ada namanya Pak Din, Jill, siapa lagi ya, ada Shigeko. Nah, dari 3 orang menjadi 5 orang, menjadi 6 orang. Nah, senang sekali kan, akhirnya sudah punya grup, sudah dekat dengan Lila Cita juga gitu. Akhirnya saya berpikir, kok ada hati ini terpanggil untuk tinggal di Inggris karena penari Bali itu belum ada di Inggris yang mensupport mereka gitu, dan juga untuk bergabung di Lila Cita. Saya ingat awalnya Pak Andi Channing itu bilang kami belum pernah mengiringi penari, padahal repertuarnya mereka itu sudah banyak ya, bisa mengiringi Panyembrama, tabuhnya udah Panyembrama, Oleg, Trunajaya juga bisa, topeng bisa, baris tunggal bisa, tapi nggak ada penari gitu kan. Penari yang tidak ada. Nah, akhirnya saya, waduh, di Bali banyak sekali ada penari, saya nggak dibutuhkan di Bali gitu. Nah, saya kayaknya lebih dibutuhkan di Inggris deh gitu. Ya udah, saya tinggal akhirnya di Inggris gitu. Itu awalnya. Saya memilih untuk gamelan, sudah menikah sama gamelan Lila Cita sepertinya ya.
Ya, kayaknya saya jatuh cinta sama London, jatuh cinta dengan Lila Cita dan juga teman-teman yang mensupport saya waktu itu gitu. Berarti Nah, dari belajar bahasa Inggris akhirnya kecantol diem di ini ya di betul. Inggris ya langsung Ya, untuk menari Sekarang ya. pasti English accent British dong. action, Ya, British accent ya. Anak-anak kita seneng banget London sama accent. British accent, dia udah ngomong bulet-bulet kayak orang Inggris. sama anak-anak saya dua-duanya juga lebih suka Inggris yang Inggris gitu. Inggris yang Inggris. Dia bilang begitu. Ya. But Halo anyway, Ibu terus Gita Osuli. Gita itu Ibu penari. Puja menginspirasi sekali. Oh, terima Sebenarnya masih ada kasih. yang lain. 100%. Oh, ini bisa dibaca. Ini bisa ternyata. Ini Yang sudah siapa lagi? lewat. Ada Mbak Andrea Ningsih, Oh, Miss You, Andrea Mbak itu penari saya, Puja. penari yang Ya. guru sebetulnya di Lila Bawa. Aha. Oke, Nggih. saya cerita sedikit tentang Lila Bawa dulu ya. Inggris, boleh cerita Silakan. mau. Made. Tahun Lila Bawa itu berdiri tahun 2002. Nah, sebelumnya itu kita belum punya nama kan. Nah, terus tahun 2002 itu kami diminta untuk menari di Roehampton University. Mereka minta nama grupnya apa untuk publikasi. Waduh, Iya, kami iya. belum punya nama gitu kan. Akhirnya rembuk karena waktu itu grup penari Bali kami kan. Nah, akhirnya rembuk penari kita dimintai nama, ini namanya apa? Terus akhirnya setelah rembuk gamelan Bali itu kan namanya Lila Cita. Lila Cita. Biar kita deket dengan Lila Cita, saya sarankan gimana kalau kita mulai dengan Lila. Lila lagi, akhirnya ditambahkan apa ya gitu. Akhirnya Lila bawa aja gitu. Lila itu kan menghibur, bawa itu karisma. Ya, gitu. hibur dengan karisma. Penari kan pembawaannya Taksu. karisma ya. Taksu, betul. Nah, akhirnya punyalah kita namanya Lila Bawa yang dari 2002 sampai sekarang masih hidup gitu. Nah, terus itu kan kita fokusnya nari Bali kan, nari Bali waktu itu. Tapi saya dari 2003 itu sudah ikutan nari Jawa juga. Kebetulan di KBRI ada penari yang dari Solo itu dosen dari Solo, STSI Solo yang ditugaskan di KBRI waktu itu. Beliau butuh penari, nggak ada penari banyak di sini kan. Akhirnya ya udah saya ikut-ikutan. Nah, akhirnya saya menjadi salah satu penari beliau. Nah, diajak tur dan juga beliau ada proyek Ramayana selama 3 tahun kan. Penarinya banyak yang datang dari Solo. Saya merasa gimana ya, senang sekali bisa ikut profesional penari yang dari Solo gitu. Kita touring. Jadi belajar banyak dari mereka juga, dari Pak Sunarno juga gitu. Saya lihat juga banyak sekali ya ininya pengalamannya Mbak Made dari tadi yang mau belajar bahasa Inggris terus nyantol di Inggris lalu bisa keliling Eropa mengajar bahkan Amerika dan di mana lagi ya itu pasti banyak sekali ya kawan-kawan dan networknya sejak mengajar atau menjadi tour dan ikut di artisan residensi ya namanya kalau ada guru tari kalau dipanggil atau untuk ngajar di sana dan pentas juga gitu ya. Waktu ke Amerika itu diajak Pak Dibya. Pak Dibya ya kita touring, beliau membawa Arja waktu itu. Arja Adipus Sengara itu ceritanya cerita Yunani. Nah, ya itu bersama beliau, bersama Pak Catra juga, bersama Ibu. Siapa lagi ya? Yang di New York itu Pak Sabtunyana sama istrinya. Pak Sabtuyana ya. Nah, terus Pak Susila juga, Pak Susila penabuh dari Batu Bulan yang kita undang ya Pak Susila diundang sama kita dulu ke sini untuk
residensi kan teh. Iya, ngajar lila Oke, oke. kita. Jadi Lila kita. setiap tahun Pak Susilo datang ke sini, Pak Dibia juga, ada Pak Sedana juga yang datang ke Jadi Inggris. sekalian itu ya dari undangan itu juga langsung tur juga ya ke Eropa ya. Iya, Oh, iya menarik gitu. sekali. Kemana saja di Eropa? Di Eropa. Ya, ke Italia sudah pernah, ke Prancis Selatan, Marseille, Koleas, Geneva juga udah pernah, di mana lagi ya? Ke Belanda pernah, ke Jerman, tapi lupa namanya yang mungkin tidak di Jerman ya. Kalau yang di Jerman penari yang lainnya pernah ke sana untuk festival. Em, Kemana lagi ya di Eropa? Mungkin itu aja yang di Eropa. Tapi di Eropa kan dekat-dekat ya. Lumayan ya, Dekat-dekat. perbatasannya enggak. Iya. Ya. Yang kebanyakan sih touringnya di UK sama Irlandia. Oke, Eh, Irlandia. Karena saya bisa menari Jawa juga. Dulu Pak Narno balik ke Indonesia tahun 2006, saya masih dipanggil oleh grup-grup penabo itu untuk menari. Jawa. Menari sendiri solo, akhirnya Solo pentasnya tariannya. keliling. Akhirnya Andrea Rutkowski yang tadi bilang hello itu salah satu penari Ini, kita, ya, dia datang ke sini, orang Jerman itu Pak, orang Jerman. campuran, dia Jawa Jerman. Jawa Jerman. Jawa Jerman ya. Itu menari Balinya bagus banget dan juga bisa menari Jawa. Oke. Akhirnya kami berdua keliling untuk menari Jawa karena banyak orang Jawa tapi penarinya Jadi punya nggak ada. pasangan menari ya. Iya, Karena gitu. penting banget, nggak nyaman banget rasanya kalau ke pentas mana-mana narinya solo. Ya habis gimana waktu Iya. itu nggak ada. Akhirnya dengan adanya Andrea itu kita saling mendukung, saling suportif gitu. Jadi dia juga orangnya baik banget gitu. Masih di sudah- sini nonton nih. Itu saling ketemu, langsung ketemu kawan-kawan ada yang Widya. lain. Ada Widya juga itu. Widya itu sekarang di Singapura. Halo Widya. Nah, Widya itu dulu penari kita di sini, sebetulnya bukan hanya nggih. penari, dia guru juga. Tahun 2012 Widya Nggih. itu datang ke sini ngajari kita menari tari jaipongan, tarian Betawi. Tari-tarian Yang Betawi. akhirnya, nah dulu kan kita fokusnya Bali Jawa ya. Dari tahun 2012, Lila Bawa itu menjadi Lila Bawa Indonesian Dance Group. Oh, jadi lebih ke tari Indonesia ya, tidak hanya tari Bali aja ya. Iya, karena waktu itu kita sudah diajarkan untuk menari dari yang lain-lainnya, tidak Bali Jawa doang. Dan Andrea juga terpancing untuk mengajarkan kita tari-tarian dari Sumatera. Nah, akhirnya bisa mengcover Oh kan. ya. Wah, ya. Asik sekali ya. Nah, akhirnya saya juga mengajar tarian yang dari Kalimantan. Nah, kita sekarang udah jadi banyak ya. sekarang sudah Jadi berani. bisa belajar banyak. Iya. Nah, ini Ketemu salah banyak satu kawan-kawan di Indonesia gara-gara di Inggris. Iya. Ini pada reuni katanya. Lilas reunion. Oh, juga ada Mbok. Kemarin kita ngobrol Kade bareng Indah. juga sama Mbok Tut Rahayu di Jerman. Mbok Tut Rahayu ini juga ini loh penari di Jerman, tamatan Putu. isi Mbok Tuti. Mbak Tuti itu kelas Mbok Tuti. saya. Oh, Itu say hello dong. Halo Mbak Tuti, Tuti, halo. ya kemarin kan kita 2 minggu 2 lalu. minggu lalu kita ngobrol bareng juga karena kita Ke pengen Jerman. tahu tentang Iya. bagaimana Mbak Tuti juga nyangkut di Jerman dan juga komunitas di Jerman. Sama ini nyangkut dan ketemu jodoh itu di Jerman. Saya lihat interviewnya Mbak Tuti kemarin. Iya. Iya. Kangen Kita nggak ketemu samaan, katanya barengan ya. maksudnya di STX itu Oh, barengan. oke, satu angkatan ya. Oh, Iya, satu berarti nggak angkatan. jauh-jauh nih umurnya. enggak, mirip ya. Enggak, Kita masih seumuran komunikasi kan, sama Tuti. Iya. Oh iya. Wah, asiknya ini. Reuni di Ini sini. juga Halo. diajak Rahayu. Pak Bandem ini juga Mbak Tutinya diajak Pak Bandem kan waktu itu juga keliling Ya. nari ya. Oh.
Wah, seneng banget nih. Lalu mungkin tadi tuh cerita udah Lila Cita, Lila Buan, apa namanya Lila Bawa. Bawa, Lila Bawa. terus grup gamelan Jawa juga, dan Nah, ada sampai ada guru-guru datang yang ngajar tari-tarian Nusantara ya sampai datang ke sana. Lalu tanggapan gini apa namanya bagaimana sih orang-orang Inggrisnya sendiri tanggapannya terhadap kesenian kita ya, tari Bali, tari Indonesia ini gitu. Apalagi Mereka dapat kesempatan langsung di itu, apa namanya dibilang, di South Bank Center tuh ya. mereka itu sangat appreciative sekali, menghormati, apalagi kalau di London itu kan multicultural ya. Multicultural. Jadi ya mereka itu menerima dan menghormati kebudayaan-kebudayaan lain yang datang. Mereka ya mereka pada senang sekali menghormati gitu. Ya kita Kayak juga gateway bangga. banget ya. Kayak gateway kan sebelum kalau orang belum pernah gitu ke Indonesia, tiba-tiba udah menyaksikan penari profesional Bali ada di sana dengan gamelan yang live. Iya, Sama betul, dengan gamelan Jawa juga ada bisa live. Itu kan sangat sekali kayak gateway-nya gitu. Iya, Gamelan. iya. Hal positif Kayak banget. Gamelan yang ada di South Bank Center itu gamelan gong kebiar ya? bukan, yang di Southbank itu gamelan Jawa. Oh, gamelan Jawa. Gamelan Itu yang Jawa. di university yang Oh, di yang university. lila. Yang di itu gong kebiar. university itu yang gamelan Bali. Nah, ada lagi teater yang LSO ada ya? LSO itu London Symphony Orchestra itu beli Iya. gamelan. Saya sudah di sini. Mungkin mereka jadi tertarik untuk membeli gamelan. Jadi mereka membeli 2 set gamelan, Semarandana sama Angklung gamelan Bali. Nah, akhirnya Oh, ya. kita Lila Bawa sama Lila Cita dikasih tempat rutin untuk pentas di LSO. Nah, itu Oke. jadi ya kita rutin pentasnya di LSO di South Bank Jawa, LSO Bali, City University Bali juga gitu. Yang touring keliling itu rutinnya banyak sih yang Jawa. Yang kita Oh. banyak dipanggil, Ya, ya. saya pernah lihat videonya di YouTube yang ada kayaknya sekalian ada angklung, ada semerandana. Kalau nggak salah satu panggung ya, Bali pakai ya 2 panggung. LSO Ya. berarti mungkin ya. LSO. Karena kita kan pernah ada yang minta kita buatin larasnya untuk instrumen latihan dari besi itu, dan saya pakai video itu biar tahu larasnya kayak gimana. Untuk ya, jadi ada beberapa murid mungkin di sana yang minta kita buatin untuk biar mereka bisa latihan di rumah gitu. Instrumen besi gitu. Kadang-kadang menyenangkan sekali ya saat kan sebenarnya ini ngobrol bareng Beli Bule ini kan satu minggu ini misalnya ketemu kawan yang ngobrolin tari gitu, satu minggu yang lain di hari Gamelan. berikutnya gamelan. Tapi kadang-kadang kayak gini nih kalau ketemu di komunitas kan ada aja yang aktif di 2 hal, jadi tahu tentang komunitas gamelannya juga, tahu soal komunitas tarinya juga. Ini sangat menyenangkan sekali, seperti connect lagi dengan berbagai komunitas yang tari Bali dan tari dan gamelan Bali yang ada di seluruh dunia ini, kayak lagi say hello dan mendengarkan ceritanya juga kan menarik sekali ya, bagaimana awalnya sampai akhirnya terbentuk komunitas ini jadi hidup gitu. Iya, Kadang-kadang belum tentu berhasil karena di tiap-tiap tempat juga semangat tiap ini tuh beda-beda gitu. Dan betul, bagaimana support itu juga ada yang kecil supportnya, ada yang besar. Jadi belum tentu akan menjadi makin besar juga. Biasa ada yang tetap aja segitu gitu. Ya, jadi kami ini merasa- menyenangkan sekali. Kami merasa mungkin beruntung ya tinggalnya di London itu, banyak orang yang, karena itu ibu kota ya, banyak orang yang datang dan pergi gitu. Jadi banyak orang yang terutama orang Indonesia ya yang rindu gitu dengan kebudayaan Indonesia, bergabung dengan kita gitu. Grup kita itu sudah sekarang 24 orang. Jadi kebanyakan itu orang Indonesia yang rindu ingin kumpul-kumpul dengan Indonesia. Kita itu
tidak hanya menari, kita itu juga Iya, iya. berbagi makanan, berbagi Iya, iya, gosip. iya. Akhirnya Ya, Iya, iya. Labawa itu kayak keluarga besar gitu ya. Iya, iya. Kalau ada Nah, iya, masalah iya. gitu, kita juga cerita-cerita gitu sama Mm, mereka. mm, mm, mm. Dan penarinya juga kadang-kadang kalau latihan dimarahin nggak apa-apa mereka. Dimarahin nggak apa-apa dan Menjadi akhirnya bagian kayak satu keluarga kan ya, biasa ya, saling marahan juga demi nanti kebaikannya. nanti rukun Baikan lagi lain rukun gitu kayak di lagi ya. keluarga Ya, gitu. karena memang itu kalau udah kita ngomongin gamelan Bali, mungkin gamelan Jawa juga, terus komunitas tari pasti nggak jauh-jauh dari memang budaya kita sendiri ya. Itu memang nggak bisa hidup tanpa orang lain ya. Pasti Betul, komunitas itu betul. makin makin kuat gitu. Ini Mm-mm, memang mm-mm. Lila Cuman Bawah sayangnya, Family. sayangnya kita tinggal di London itu ya. Oke. Kadang-kadang penari yang kita sudah ajak latihan beberapa tahun itu harus pergi. Itu Oh aduh iya ya, sedih heeh. sedih banget Pas karena harus itu, pindah, heeh. harus balik ke Iya. Indonesia lah. Seperti Diana yang tadi, halo Ya, Diana, ini ada sering senang dimarahi tanda dimarahin tanda sayang. saya. Diana penari bagus sama suaminya itu Agung itu baru pergi dari London itu kita semuanya sedih Oke. banget karena mereka juga penari utama kita ya yang suaminya leading penari putra jadi dia yang Hmm, apa sih namanya mensupport penari putranya gitu jadi iya, sekarang iya, aduh iya, iya, si iya. ini juga Widya Rahmawati itu yang ngajari kita jaipongan sama tarian Betawi Oke, harus heeh, pindah heeh. ke Singapura. Nah sedih kan? Oh iya, iya, sekarang Akhirnya, di Singapura ya. Oh. hmm, jadi Ya pasti ada hal yang hilang rasanya pastinya. Oh. terus aduh, bagaimana sekarang situasi sejak COVID ya di Oh tengah iya, ya, pandemi? Bisa komunitas-komunitas nggak itu harus. survive komunitas seninya, terus kegiatannya apa aja? kalau kita udah nggak pentas ya selama COVID, tapi kalaupun ada beberapa yang pentas, mungkin beberapa penari yang di London. Saya 6 tahun yang lalu sudah pindah ke desa, jadi di pinggiran Oxford. Tapi grupnya masih di London. Jadi kalau ada latihan saya ke London gitu kan. Selama COVID ini latihannya nggak boleh kan. Saya juga nggak bisa traveling ke London. Akhirnya sudah kan kita dari awal COVID itu mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, nanti Iya, oke pastinya. gitu. Nunggu-nunggu kok lama banget gitu. Sekarang udah 1 tahun. Betul. Terus ini ada ide dari penari salah satu guru di Lila Bawa. Gimana kalau kita bikin online aja dah. Nanti kalau syukur-syukur kalau COVID-nya, Ya. pandemiknya berakhir. Tapi kalau enggak ya udah kita online aja. Nah jadi kita sekarang ngajarnya online. Nanti sebentar lagi ada Andrea Rutkowski yang ngajar tari Jawa nanti pakai Zoom. Jadi ada 3 guru, jadi kita berbagi yang ngajar tari Jawa itu pakai Zoom. Kalau saya ngajar tari Bali nanti mungkin kirim video. Jadi saya rekam diri saya, kirim ke penari. Kalau ada pertanyaan nanti bisa one to one gitu. Jadi nanti Iya, 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 biar iya. enggak Connect kalau langsung. Zoom itu berbanyak anggotanya 20, saya agak bingung sih milihnya siapa yang nanya, siapa yang mana gitu. Iya, iya, Dan iya, juga iya, iya. prosesnya kalau berbanyak itu satu pertanyaan kan yang lainnya harus nunggu gitu kan. Nah, jadi Betul, betul. saya kirim video dulu, nanti mereka latihan di rumah. Kalau ada pertanyaan, kita one to one. Jadi mungkin Ya, saya, jadi mereka bisa connect sendiri sama gurunya ya. Oh betul. ya. Jadi ya itulah kegiatan kita karena nggak bisa pentas, nggak bisa ngumpul bareng kan. Ya udah, tidak bisa, tidak ada pilihan. Karena Berarti memang istilahnya England masih lockdown ya, masih ada Sekarang masih semacam perbatasan. lockdown. Tapi yang baru buka itu sekolah-sekolah, anak-anak itu sekarang udah mulai sebagai tes mungkin ya gimana ya nanti kalau anak-anak ini dikasih karena kan kasihan ya homeschooling itu terlalu lama bagi mereka ya. ya nggak pertemanannya kan biasanya anak-anak kan ada ini ya sama teman bertemu
mencari teman dan sebagainya, apalagi anak-anak kelas baru gitu bercanda ya. bareng, iya. Nah, terus ini Sosialisasi lah, sekolahnya, model bersosialisasi. sekolahnya dulu dibuka, nanti setelah itu lihat gimana situasi COVID-nya. Pertama apa enggak, mudah-mudahan takut juga sih. Jadi nanti dievaluasi lagi. Kalau misalnya oke, baru nanti supermarket Mulai mungkin bisa mulai buka lagi. Sementara belum, baru sekolah. berarti berkala ya, nanti pasti Step berkala by step. di step by step. Tapi baca-baca sih banyak orang sudah mulai divaksin di sana ya. Sudah vaksinnya udah jalan, sudah rolling. Yang umur di atas 60 itu sudah mulai dapat Duluan vaksin. ya. Kayaknya vaksin pertama udah banyak yang jalan gitu. Ada juga yang banyak sudah dapat vaksin 2. Sekedua. Mungkin yang jajaran terdepan kali ya. Iya, Saya belum dapat karena umurnya masih 50 tahun. Kita baru kemarin. Kita Iya, Kemarin pagi, saya lihat. senang sekali gitu. agak Karena tenang ya sedikit setidaknya, Untuk karena yang pertama memang kita ya. guru, selain guru kita juga mengajar orang-orang asing juga ya. Kita berharap kita bisa segera invite juga kawan-kawan dari universitas lain yang biasanya datang untuk ini. Apa ini? Oh, nggih, Mbok Ketut. Terima kasih, Mbok Tuti. Nggih. Silakan. Selamat Hari Raya Nyepi juga. Selamat Hari Raya Nyepi semuanya. Nggak bisa lihat, mungkin Iya. Mbak Tutinya udah lewat kali. Udah lewat mungkin ya. Nanti nonton lagi Mbak Tuti nggih. Ditonton IGTV-nya. Nanti saya bikin ini singkat juga sedikit nanti. Ini apa namanya? Itu tadi kita udah ngomongin COVID juga, komunitasnya bagaimana di sana. Saya pengen tahu dari pengalaman, mungkin pastinya ada pengalaman-pengalaman yang menarik selama menari di Inggris. Mungkin pernah menari untuk Ratu Inggris gitu. Belum Atau nggak sengaja berpapasan. Perdana Menteri mungkin. Ada nggak pengalaman menarik, mungkin bisa ceritakan? Kalau pengalaman menarik banyak sekali ya. Mungkin saya itu juga ikut menari nama grupnya FIPA, Foundation for Indian Performing Art. Nah, itu penarinya internasional. Jadi semuanya profesional gitu. Ada yang dari India, Bangladesh, ada yang dari Malaysia, Hong Kong, Amerika, Inggris. Nah, itu kita bergabung. Si Hai Ching itu koreografer orang Singapura tapi lahir di Inggris. Dia yang biasanya dapat funding dari Art Council. Jadi setiap tahunnya itu kita membuat kreasi baru. Akhirnya touring di sekitar UK, tapi di luar, kayak pentas di festival di lapangan gitu. Nah, pengalamannya kadang-kadang menari hujan-hujan gitu, harus karena di sini hujannya itu kadang-kadang tidak bisa diterka gitu kan. Iya. Kita itu sudah di luar menari gitu, tiba-tiba hujannya datang. Padahal cerah tadinya gitu. Padahal cerah, ada matahari akhirnya. Nah, terus pengalaman yang mungkin yang beda ya. Saya itu menari di atas, kalau di Bali metajog namanya ya. Oh, Metajog. metajog. Ya, metajog. Narinya di atas tajog. Ya, gitu. kita itu naik ke atas tajog, dance on stilts. Oh, Ya. Nah, itu tingginya itu 120 tingginya. ya ampun. Karena ya. menari di lapangan kan. Nah, jadi menarinya itu jalan-jalan di antara penonton gitu. Itu mungkin pengalaman yang beda ya. Fon langsung. Berarti harus latihan terus ya. Ya, jadi sebelum touring Nggak itu boleh takut ketinggian ya. itu latihannya beberapa bulan kan. Saya awal-awalnya takut juga gitu. Akhirnya berani. Tangannya bisa bergerak ya, Wak. Jadi
Biasanya harus pegang ya. Gimana? Bukan, karena ininya diikat di kaki. Diikat. Jadi Kan? tangannya itu lepas. Tangannya yang lebih lepas. Heeh. Kayak menari legong sang Dedari. yang Di atas, dedari nah itu. gitu, di atas Oh, pundak iya. gitu loh. Nah Oh, itu oh, jadi oh, tingginya oh. segitu. Awalnya takut Oh, juga, oh, tapi oh, akhirnya oh. berani. Nah itu Wah, pernah jatuh. Untung di oh, bawah nggak ada yang lancip-lancip gitu ya. oh, iya, iya, iya. Jatuh pas menari gitu. Dan juga Waduh, jatuh karena hujan itu kan kalau licin. lecet Licin. gitu, Oh, oh, lecet oh. itu kakinya itu Berlumpur jadi ya. ini, jadi apa? Slip. Bisa nyelosor Iya, gitu ya. iya, Itu iya, pernah iya. juga. Jadi licin. Oh, Nah, itu kepleset. pengalaman yang apa yang Tidak yang lain biasa ya, lah beda modelnya. mungkin ya. Kenapa diminta harus menari di atas tajok gitu ya? Dia, karena Bagian dari karena acaranya. di proposal itu mungkin supaya beda ya pentasnya, jadi tidak di Approaching panggung. hal baru ya Kayak modelnya. sirkus gitu. Jadi pentasnya tidak selalu di panggung gitu. Tapi pentasnya kalau misalnya di lapangan itu masih bisa kita jalan-jalan gitu dengan kostum yang besar gitu loh. Jadi dari jauh juga kita kelihatan, Oh, dah pernah masih berjalan kelihatan. di antara apa orang-orang itu saya Yang bilang berarakan gitu kan. ya pernah juga yang itu di London. Saya bilang sama orang-orang, ini pertama kali saya lihat orang itu dari atas. Dari loh, atas. karena saya kan kecil, biasanya Jadi kalau barong lihat orang landung. itu, lihatnya ke atas kalau saya Antara kecil. barong landung atau gogoh. Gitu seperti Iya, itu. iya, ya, menarik sekali. Kalau pengalaman yang yang senang bagus itu biasanya diminta KBRI untuk menari itu kadang-kadang di acara apakah di KBRI atau acara di luar gitu. Kalau di KBRI biasanya sih nyambut tamu kehormatan, nyambut tamu Kedutaan diplomatik, gitu ya. itu kita merasa bangga banget kan. Iya, Nah, itu iya, kita itu pasti. diajak keluar kalau ada acara kebudayaan atau tourism Iya, gitu. iya, iya, iya. Itu bagi saya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Merasa bangga sebagai orang Indonesia ya. Iya, Culture kita pastinya. itu kita Kita kaya kan secara dengan nggak langsung kayak jadi frontline-nya dari misi-misi yang ada, yang membawa nama Indonesia. Indonesia. Betul, betul. Jadi kayak sebagai ambasadornya Iya, secara tari ambasador Indonesia seni di memang ya. UK. Gitu. Ya, saya selalu senang juga kalau mendengar kalau di suatu negara itu kita punya kayak memang representatifnya untuk senimannya kita ya, kayak kan kayak Mok Tuti ada di Jerman, di Belanda ada kawan lain juga yang sangat semangat masih menghidupkan kesenian Ada Indonesia. sanggar-sanggarnya gitu ya. Dan apalagi bisa connect kan, kayak sekarang ini kita ngobrol tahu bagaimana kawan-kawan kita di sana, seniman tari di sana, bagaimana kehidupannya, bagaimana juga kegiatan keseniannya di sana. Itu sangat senang mendengarnya. Nah, Ya, mana ininya? syukur sekali di sini sangat hidup ya. Lila Bawah semakin anggotanya itu semakin Makin banyak. bertambah. Gamelan-gamelan juga semakin banyak karena kita juga saya pribadi itu sering ngisi workshop ke sekolah-sekolah ya. Dulu saya juga ada program ngasih workshop tari Indonesia, waktu itu masih Jawa dan Bali saya pegang, ngasih workshop ke sekolah-sekolah keliling saya di London itu. Dengan Mas Aris juga, Aris Daryono itu orang Solo. Dia ngajar yang musik yang basic ke sekolah-sekolah juga gitu. Dan juga universitas itu sangat suportif saya sering diundang untuk ngajar di sekolah juga. Kadang 1 minggu residensi ngajar kecak misalnya gitu, atau ritual performances gitu, misalnya tari rejang atau tari baris resi yang begitu-begitu, atau kadang-kadang cuman pengenalan aja tari Bali gitu. Gitu. Kalau saya confidentnya
kalau residensi itu Bali. Mm, 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 mm. Ya. Iya. Ini senang sekali ya kalau bisa menjadi representasi untuk kesenian dan budaya kita di negara Oh, itu orang guru gitu. saya, Bu Kadek Ganti. Bu Kadek, halo. Ini Oh, guru saya yang membuat oh saya ya, sekarang ini menjadi menjadi penari. penari. Jadi waktu Lingkokar apa yang diisi? Di ah, kokar apa ah, yang ini guru saya waktu kecil, waktu waktu di kecil guru desa. tari waktu Guru Masih di kecil. tari Tegalalang ya? Oh, waktu Iya, di di Tegal. Tegalalang. Nah, waktu cerita Di desa saya, mana? Halo Ibu Guru. halo Ibu. Boleh, silakan. Bu Waktu Guru. saya kecil itu saya sebetulnya ke sana itu hadir tidak untuk menari. Saya menonton sebetulnya. Nah, Ibu Oh, guru Bu Kadek Ganti itu mengajar anak-anak menari gitu. Saya ke sana untuk menonton. nonton belajar nari. Karena saking senangnya saya di sana tiap kali ada latihan saya nonton di sana gitu. Nah, mungkin Ibu Kadek Ganti itu kasihan kali ya melihat saya itu, ini anak kok terus di sini gitu. Nonton, datang nonton. Ayo coba ikut-ikut Ya, gitu. ya gitu. Biasa gitu kita kalau ngelihat anak yang menonton kita tahu pasti dia apalagi terus datang kayak tertarik, kalau nggak disuruh ikut kita nggak tahu kemampuannya bagaimana ya kan. Ya, ya, Betul. ya. Nah, akhirnya dari semenjak itu saya menjadi muridnya Ibu Kadek Ganti. SD sama SMP itu saya ikut terus jadi murid beliau. Nah, waktu SMP itu pokoknya setiap ada acara pentas saya diajak pentas sama beliau. Ya, Iya, berarti nggak waktu boleh memang lupa, nggak boleh lupa karena kalau nggak dibekali itu nggak tahu jalannya akan ke sana ya. iya. Ah, Yang padahal tadinya mau belajar bahasa Inggris, tahu-tahu kecantol sama Lilo Cita dan diadopsikan menjadi guru dan penari dan iya. sebagainya sampai sekarang ya. Iya. Nasib. Nasib jadi Terdampar penari. di situ. Kayaknya nggak apa-apa terdampar. Sama kayak aku di sini. Kalau untuk kebahagiaan ya menari. Iya, betul. Ya, Betul. Nah, akhirnya itu Ibu Kadek Ganti itu pas saya di Kokar itu Ibu Kadek Ganti kawin ke Blakio sama Pak Persep. oke. Pak Persep itu guru pedalangan di Kokar. Nah, Oke. akhirnya di desa Tegalalang itu kan kosong, nggak ada yang ngajari kan. Nggak ada guru tari lagi ya. Akhirnya saya sambil sekolah di Kokar, saya bolak-balik ngajar ke Tegalalang. Oh, ya Akhirnya saya yang ampun. menggantikan beliau ngajar Antara di Denpasar Tegalalang. Tegal Alang gurunya. Ya, Berarti gitu. berlanjut jadinya ya, masih Ya, tetap ada bisa menari. Tidak salah Ibu. Tidak salah Bu Kadek Gantinya untuk melihat potensinya. Made Tepat sekali Pujawati ya, pas banget sepertinya sudah berjodoh seperti itu sehingga di Tegal Alang nggak kehilangan guru ya. ya tapi Wah senangnya. tapi pas saya pergi ke Inggris sudah ada Oh, penari iya. yang lainnya Oh, sudah ada penari. Kokar, ada yang Iya, menggantikan iya, di iya. sana. Ada. Berarti tetap berputar itu bagus ya. Heeh. Tapi kalau dipikir-pikir di Bali perkembangan yang namanya pelatihan tari itu kayaknya tidak ada pengurangan, tidak berkurang, tapi semakin berkembang ya. Kalau saya lihat di mana-mana kita bisa di satu wilayah aja sanggar tari itu bertebaran. Kelihatannya. Sampai ya. Cuman ya memang ada hal-hal tertentu yang perlu mendapat perhatian. Biasanya kan karena saking besarnya banyaknya ada sanggar, kadang-kadang kan kompetisi untuk mendapatkan murid itu juga banyak. Apakah kualitasnya akan bagus dan sebagainya kan itu perlu juga. Makanya kalau Kota Denpasar ini bagus banget dalam arti kalau saya ikutan di kelompok sanggar yang Kota Denpasar itu mereka memang kadang-kadang ada pelatihan loh untuk guru-guru sanggar. Jadi kadang-kadang Dinas Kebudayaan Kota Denpasar mengumpulkan kita. Jadi misalnya menyamaratakan style ininya misalnya legongnya, mungkin lihat gurunya. Legongnya udah bener nggak ininya gayanya. Jadi nanti biasanya ada maestro datang seperti Bu Arini, Bu Agung Susilo ada di sana
Kita semua belajar yang sebenarnya legong lasem lengkap tuh seperti apa, supaya semua sanggar tahu memang stylenya bagaimana. Itu bagus banget, dan kita semua dikasih sertifikat pastinya untuk itu, dan Oh, ini mau bagus dong menurut kalau saya. saya ke Bali mau ikutan. Iya. Setiap berapa tahun pulang biasanya Mbak Made? Biasanya berapa? Oh, Ada jadwalnya? Dulu pulang ke Bali setahun sekali, tapi akhirnya menjadi 2 tahun sekali. Sekarang Jarang semenjak sekali pandemi, gitu. sekarang jadi jarang sekali. Sekarang belum karena bisa. pandemi nggak Sekarang bisa ke sekarang Bali. kasihan sekali gitu. Oh, sekarang kasih sekali keluarganya jadi kangen gitu. Kalau Iya, ke Bali mampir ya ke Mekar Buana. Itu Ya, wajib Dulu sekarang. kita ketemu di Payangan bukan ya? OTW ke Apa? Tegalalang ya. Dulu ketemu Mbok Made waktu menari Mboknya di Payangan bukan ya? Di Payangan kayaknya Ada ya. Payangan Festival. Pas Payangan Festival pernah nggak ada di sana? oh mungkin sudah saya ke Inggris itu Lama tahun banget. 2000. Oh, oke. Oh, berarti Semenjak tahun 2002 baru. Kita tidak pentas lagi di Bali kecuali waktu dipanggil sama Pak Dibya menari Arja, ikutan garapannya Pak Dibya nari di di Art Center untuk Art Festival itu pernah menari Arja doang, setelah itu nggak menari lagi di Bali. Kadang-kadang merasa waduh, banyak sekali penari yang udah bagus-bagus di Bali. Kayaknya kalau aku menari di Bali, Tiang menari di Bali kayaknya sekarang nggak pede deh. Enggak. Pedenya Sudah nyetak murid loh, itu adalah sebuah kesuksesan tersendiri ya. Iya. Mencetak murid yang dari tadinya tidak bisa menari Bali. Pasti terus juga jadi kangen bisa. ngayah di Bali ya. Pasti Iya, kangen betul, ngayah. betul. Nanti kalau ke Bali kita tetap keep in touch ya. Nanti Pasti. ngayah sama kita nanti ya. Iya, Kita paling sering ngayah. ngayah sama kita kalau ada. Boleh. Semara Pegulingan gitu ya. Boleh. Ah, Apa kalau Bu Kadek masih Ganti bilang. masih di Maui nggak saya ya menari di Bali? Aduh, yang namanya ngayah siapa aja mau, Pasti. siapa aja welcome biasanya. Yang penting ikut, Ibu yang guru, penting ngayah. Bu Ya. guru bilang makasih katanya sudah ingat. Siapa itu? Siapa? Bu gurunya, Bu Guru Bu Guru Kadek. Madeka Oh, Ganti. Bu Kadek Ganti, terima kasih Iya. sudah ingat sama. Oh, selalu Bu Kadek, kan Bu Kadek yang mencetak saya menjadi penari, sekarang menjadi guru. Aduh, terima kasih banget. Itu hutang yang tidak bisa dibayar ya. Ya, Sama Bu entah yang Kadek selalu Ganti. diingat, pastinya ya dia selalu diingat. Iya, iya. Ini adalah pertanyaan terakhir nanti untuk Mbak Made Pucawati karena Boleh. kita waktunya hanya 1 jam. Oke. Jadi sebelum kita selesaikan ada satu hal yang kita ingin tanyakan ini. Saya tahu sekarang masih COVID dan sebagainya. Pasti kadang-kadang kita yang kalau punya mimpi kita sering simpen dulu di belakang, dipospon dulu mimpinya atau proyek-proyek yang ingin dilakukan dipospon dulu. Kira-kira kalau misalnya COVID sudah berakhir gitu, atau mungkin ada harapan-harapan dari Mbok Made sebagai penari ini yang udah lama di Inggris, kira-kira apa sih yang menjadi harapannya Mbok Made untuk komunitas tari di Inggris? Harapan saya sih semoga Lila Bawa masih terus hidup ya. Dan juga kita semoga kualitas dari pentas kita itu semakin baik. Tapi Baik. kadang-kadang penari, karena penarinya datang dan pergi Datang itu jadi pergi, ya. kadang-kadang susah untuk stability. Iya. Jadi saya berharap ada penari yang bagus-bagus yang bergabung dengan kita, jadi kita bisa karena kan kualitas sangat penting ya, apalagi kita itu satu grup yang ada di London itu ya grup kita penari Indonesia, itu nggak ada yang lainnya. Jadi kualitas bagi saya itu sangat penting. Jadi saya selalu menyarankan kepada penari selalu ada ruang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jadi saya selalu Jadi tidak berpuas diri ya. Iya, selalu betul. tambah ilmu karena kita kan sering dipanggil oleh kedutaan besar ya. Iya, menjadi wajah
wajah Ya. pertama untuk Indonesia ya. Iya, jadi kita representasi Indonesia di sini. Jadi biar apa kualitas kita itu masih tetap terjaga. Apa Iya, harapannya itu sih. Jadi harapannya saya tidak terlalu tinggi-tinggi. tidak besar. Kalau harapan untuk collab, mungkin ada harapan kolaborasi dengan penari tertentu yang ada di Inggris, bukan penari Bali, mungkin penari Bali collab sama tari modern atau apa, bagaimana? Apa Yang mungkin ada? kolaborasi eh, penari yang lain kecuali penari kita itu siapa ya? Kayaknya belum ada deh. Belum ya, tapi ada nggak keinginan untuk itu? Oh ya, pasti ada. Kalau kolaborasi itu pasti ada. Kalau apa? Tapi terbentur kadang-kadang jarak kita. Kalau misalnya ada di mana Oh saya iya iya. dulu, misalnya saya di kolaborasi dengan Newcastle misalnya. Di situ ada PPI penari apa? PPI itu murid-murid Indonesia ya, perkumpulan pelajar Perkumpulan Indonesia. pelajar. Ya, cuman kadang-kadang terbentur tempat gitu. Tapi kalau ada funding, Oh, misalnya KBRI bisa oh iya iya. mensupport kita Mensupport. untuk itu. Cuman kalau kolaborasi, saya bilang kalau sekali doang, mungkin karena mereka itu kan kebanyakan murid ya. Jadi apa tingkatnya saya juga tidak tahu gitu. Saya Tidak dulu tahu pernah seberapa saya level. Nah, KBRI dulu pernah menyarankan saya, kamu keliling aja ngajar. Loh, kalau ngajarnya sekali, saya kan kalau Nggak ngajarnya lanjut. itu maunya bagus gitu ya. Ya 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 ya. Jadi tidak sekali Continuous ada mengajar. continue. Iya, betul. Kalau mengajarnya sekali, wah rugi Pak, kan kasihan. Jadi baru perkenalan udah dipotong. Nanti mereka pentas kualitasnya Iya. nggak bagus gitu. Betul, Tapi betul, kalau betul. misalnya KBRI bisa mensupport kita untuk keliling, tapi tidak sekali, tapi Continuous gitu ya, ada rutin gitu, periode-periodenya. saya Betul. mau sih. Jadi lebih banyak ada penari di UK. Ya. Representasi Indonesia itu Untuk lebih Indonesia. bagus gitu. Lebih luas juga ya. Oh. Betul. Saya Betul. doakan semoga embassy apa namanya mensupport yang seperti itu juga supaya apa namanya generasi penari-penari yang Indonesia, penari Bali, penari Indonesia itu ini ya makin berkembang dan di wilayah di Inggris. Ini Semoga. menyenangkan sekali dan ini udah 1 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Made sudah menemani kita ngobrol di malam penggerupukan. Sebentar lagi saya mau bikin banyak suara ribut di sini. Mau keliling bawa Terima obor kasih. gitu. Mau Terima kasih ngerubuk. sudah diundang. Saya tidak bikin Ingin. ribut di sini, saya nonton aja ya di Facebook. Ya, bentar lagi kayaknya bentar lagi banyak ributnya. Pada kelentang-kelentong. Dwi Bumi bilang menginspirasi sekali. Terima kasih Mbak Terima Made kasih, Pujawati. terima Semoga kasih bisa bertemu banyak. suatu saat di Indonesia. Semoga bisa kolaborasi antar wilayah Yang ya. kolaborasi penari yang datang dari Indonesia ke sini itu kayak saya dulu kolaborasi dengan penari dari Solo itu bergabung itu yang ya itu saya suka banget. Ya. Semoga ada banyak penari Semoga dari ada lain kesempatan-kesempatan untuk itu ya. Ya. Seharusnya kita kuat ini network komunitas tari dimanapun berada selalu harus connect satu sama lain. Jadi kayak keluarga besar gitu yang tidak putus Iya, ya. betul. Dan Ini semangatnya akan menular. Mbak Putu sama Beli Bule juga sangat menginspirasi ya dengan kita Terima begini kasih. ini Iya. menularkan ide ke penari-penari yang lainnya. Semoga Iya, kita saya saling ingin bisa supaya connect. tetap semangat ya, walaupun kita sedang COVID, bukan berarti kita putus hubungan dengan siapa saja, bukan berarti kita nggak ngobrolin tentang hal-hal yang menarik, kita tetap dong ngobrolin. Iya. Ya, terima kasih Oke, terima banyak kasih sudah ikut diundang, kita. senang sekali. Ya, juga terima kasih Mbak Made Terima Puja. kasih. Mari. Semoga bertemu suatu hari nanti, siapa tahu nggak tahu dari mana tiba-tiba ada undangan datang ke kita Datang untuk ke nyuruh Inggris kita ya. datang. Siapa tahu ya, saya belum pernah ke Inggris. Saya mau latihan nanti bahasa Inggris yang logat-logat ini British. British accent. Oke, terima kasih Semoga. semua yang sudah hadir. Rame sekali, saya senang sekali walaupun karena ini ya Mekar Buana kan followersnya nggak banyak karena biasanya dulu
online-nya saya di tempat pribadi, NG pribadi. Terus kemudian saya belajar dari banyak orang bilangnya katanya punya aja sendiri, nanti di situ bangun komunitasnya karena mengkhusus untuk Mekar Buana, gamelan dan tari Bali. Akhirnya beginilah saya ingin menciptakan komunitasnya dan bisa connect satu sama lain dengan kawan-kawan seluruh dunia. Sampai ketemu Sabtu minggu depan, dan kita akan ngobrol banyak dengan tamunya Beli Bule yang pastinya tentang gamelan ya. Nggih, nanti Kita saya ketemu nonton. lagi Mama Jengge. Lahajang nyepi, Lahajang sama-sama. nyepi sarang sami. Nggih, Suksema, suksema, bekus suksema. natia nge. Sampai jumpa kembali, dadah. Sampai jumpa kembali. Nge, sehat selalu nge, Mo. Nggih, sama-sama.